Kita udah belum Herodes Archelaus itu anaknya. Archelaus, Antipas. Iya, yang agung karena dijelaskan dalam Lukas pasal 1:24-31 bahwa selisih umur Yohanes Pembaptis dengan Oke, Yesus ada dua adalah 6 bulan. anaknya. Jadi gini kan, kalau kita melihat ini kan pernikahan dan anak-anaknya menikah dengan Doris, ini apa putranya Antipatros, tapi dia ini dihukum mati sama bapaknya. Bahkan ada juga si Herodes ini, istrinya mertuanya juga dibunuh dia. Jahat sekali memang Herodes ini. Kemudian dia menikah dengan Meriamne, ya. Baru lahirlah putra Herodes. Kemudian menikah dengan Markase, itu Herodes Archelaus dan Herodes Antipas. Jadi waktu itu ada satu lagi nih, Herodes Filipus. Jadi ada 3 Herodes setelah Herodes Agung itu, Raja Herodes itu Archelaus, Antipas, dan Filipus. Kemudian seluruh wilayah yang di Israel sana itu dibagi-bagi berdasarkan kepada ketiga anaknya ini. Kalau Archelaus itu di Samaria, Yudea, dan Idumea. Kalau Herodes Antipas itu di Parea, Galilea. Kemudian kalau Filipus itu, ini untuk singkat, sangat singkat ini. Jadi dibagi-bagi bro. Jadi ketika Yesus mati, itu bukan di zaman Herodes yang itu, Raja Herodes, tapi sudah anaknya. Situ ya harus dipahami. Ustadz Alif, Ustadz. Ya. Cuman karena dibawa, jadi saya belum dapat belum cerna semua juga sih. Cuman karena Ustadz Enggak, Alif, ini saya juga lagi baca artikelnya sebenarnya. Kebingungan ini, cuman kan kita ini ya dalam menarasikan bahwa ada kejelimetan ya yang saya tangkap karena dipelajari dari nama-namanya juga, dan memang ini data tentang masalah bagaimana masalah waktu kelahiran dan lain sebagainya sampai diperkirakan kehamilan Maria juga begitu lama gitu. Karena dari segi ini pembahasan tadi tentang bagaimana logis gitu loh. Itu yang dituntut Edis. Dia itu memaksa begitu antara Bible dan Al-Qur'an. Sehingga tentang bagaimana tadi pembahasannya adalah ketika bahwa apakah Maryam di Al-Quran itu tahu bahwa dia itu akan hamil. Menyebut akan hamil itu tidak dibahas, tidak disebutkan. Tetapi dengan pembahasannya itu dia itu akan mempunyai anak, tidak ada lelaki yang menyentuhnya, itu udah jelas bahwa dia itu akan hamil gitu loh. Dipahami itu udah jelas gitu. Nah sementara ada gini. Ya. Di simpang siurnya itu di sini bro. Kalau di Lukas pasal 2 ayat 2 itu kan dikatakan kalimatnya kan gini ya. Terlihat kalimatnya pendaftaran. Ini juga pernah dibahas sama LRB dulu. Inilah pendaftaran yang pertama kali diadakan sewaktu Quirinius menjadi wali negeri di Syria. Sewaktu ya. Tapi hal ini kemudian ada penjelasan ketika dicek dari bahasa Yunani sebagai pendaftaran yang diadakan sebelum. Jadi bukan pada waktu Quirinius, tapi pada waktu sebelum Quirinius. Jadi ada kata di situ yang diperbaiki. Jadi di sini Bung Erben, di sini ada kontradiksi antara Injil Matius sama Injil Lukas dalam catatan sejarah. Enggak. Karena di sini coba ya, di sini kita tahu apakah Herodes yang agung atau Herodes Archelaus, tapi kita dapat memahami bahwa Herodes di sini adalah Herodes yang agung karena dijelaskan dalam Lukas pasal 1:24-31 bahwa selisih umur Yohanes Pembaptis dengan Yesus adalah 6 bulan. Iya, dengarin. Kelahiran Yesus itu di zaman Herodes. Tapi kematian Yesus di zaman Herodes Archelaus itu. Dia anak-anaknya, karena Herodes itu gelar. Jadi ada Herodes Agung, anaknya 3, Herodes Archelaus, Herodes Antipas, dengan Herodes Filipus. Yang ditampar oleh malaikat dan mati itu Antipas, di Kisah Rasul ada. Jadi 3 anaknya ini, kalau Archelaus itu dia berkuasa di daerah Yudea, Samaria, Idumea. Jadi ada poin juga di sini. Matius menyatakan Yesus lahir paling telat 4 tahun, ya, 4 tahun SM ini. Pada saat wilayah Yudea dipimpin oleh Herodes yang agung. Bukti sejarah mencatat bahwa sensus Quirinius terjadi pada tahun 6 Masehi. Sejarawan Yahudi bernama Josephus mencatat bahwa gubernur Syria bernama Quirinius
melakukan sensus untuk wilayah Yudea tahun 6 Masehi. Nah, coba lihat selengkapnya juga ini. Kalau Herodes Antipas dia hidup sampai tahun 37 Masehi. Itu ya, Antipas. Kemudian kalau Herodes Archelaus ini pun gak pala lama aku rasanya. Ini sampai 18 Masehi. Mati tahun 18 Masehi. Aduh, kok Kalau Antipas itu di 39 Masehi. Jadi kematian Yesus itu di masa Herodes Antipas. Kelahirannya Nah, ini di masa Herodes. sensus of Iya, Herodes kalau masa kelahirannya. Yaitu di masa Herodes, siapa tadi ya? Herodes, Raja Herodesnya, Raja Yudea. Jadi tidak ada masalah sebenarnya. Cuma tadi kalau Bro Alif, memang di dalam Lukas pasal 2 itu, karena di situ dikatakan, di dalam Lukas pasal 2, inilah pendaftaran yang pertama kali diadakan sewaktu Kirenius. Seolah-olah ini pada saat Kirenius, tetapi kemudian terjemahan ini sudah diperbaiki dari teks Yunani bahwa pendaftaran itu diadakan sebelum Kirenius. Jadi bukan pada waktu, tapi ada sebenarnya di situ sebelum. Di situ. Jadi kalau terjemahannya memang pada waktu Kirenius, maka betul yang dibilang Bro Alif tadi itu rancu. Tetapi kalau penerjemahannya memakai kata sebelum Kirenius, itu Ini yang paham materi ini Ahya Abu Hadi di Kang Kimping tuh ada tuh, naikin aja tuh. Aku sedang meramu ayatnya soalnya takut salah narasi karena nggak bagus juga. Bro, Iya. bro, Banyak bener kerajaannya. halo, Ustaz Abu Hadid, oh tadi lagi sholat ya. halo, Ya, halo. ya. Bro, ini yang Lukas pasal 2 itu memang kalau kalimat ayat itu pendaftaran yang pertama kali diadakan sewaktu Kirenius itu memang sudah tidak bisa dipahami secara tepat dalam sejarah. Namun ini sudah dibuat ada catatan, diperbaiki dari bahasa Yunani bahwa pendaftaran yang pertama diadakan itu bukan sewaktu Kirenius, tetapi sebelum. Jadi di sewaktu itu sebenarnya diganti menjadi sebelum. Jadi ada kesalahan di situ. Jadi bukan sewaktu Kirenius, tapi sebelum Kirenius. dalam penulisannya gitu. Iya. Jadi hanya kata sewaktu itu dengan kata sebelum. Hanya di situ aja. Memang kalau pakai sewaktu Kirenius itu di abad ke-6, itu janggal. Itu janggal. Tapi kalau sebelum Kirenius tepat. Jadi di sini ya, usulan revisi Injil Lukas J. Hartward 1612 dan P.E. Hetzke 1840 memandang perlu dilakukan revisi untuk Lukas 2 ayat 2 guna mengatasi pertentangan antara fakta sejarah versus catatan Injil itu Lukas. antara kata sewaktu dengan Kang sebelum. Kimping itu aja. request aja sambil nunggu Ustaz Abu Hadid ini. Bahwa kata Habis sholat. Yunani ini, ya ini baca protos, ya kan? Seharusnya diterjemahkan menjadi sebelum, ya kan? Yang dahulu Iya, itu bukan dia. pertama. Nah, jadi di sini ya, ini direvisi juga ya, ya kan? Dilakukan Iya, revisi jadi untuk sebelum. Bisa panggil Shoaib Abu Hadid. Enggak itu memakai Kang Kimping itu yang tahu. Aku ingat dulu diskusinya juga Erben sama Kimping itu. Wah. Oh iya betul, karena itu bentuk present, bro. Jadi itu bentuk present. dalam, coba ya saya buka kisah para rasul, coba ya. Di sini juga ada ya. Kisah para rasul kalau salah 537 yang juga dikarang oleh Lukas dinyatakan bahasa Yunani ya. Yang artinya the bahasa Inggris, sehingga yang diyakini oleh Lukas hanya ada satu sensus pajak saja. After this man rose up Judas of Galilee in the days of the taxing and drive away much people after him, he else. Nah, di sini ya. Nah, di dalam kisah para rasul 537 King James ya, Bible, fakta bahwa
Lukas 2 ayat 1 merujuk pada sebuah sensus sebagai hasil dari dekret Agustus, membuktikan bahwa Lukas memahami sensus Quirinius sebagai sensus pertama Agustus di wilayah Yudea. Seandainya Lukas bermaksud sebelum pada Lukas 2 ayat 2, ia harus menggunakan adjektif yang benar, yaitu kata Yunani prin. Lukas menggunakan kata Yunani prin yang artinya sebelum dalam bahasa Indonesia untuk Lukas 2 ayat 26, Lukas 22 ayat 61, Kisah Para Rasul 2 ayat 20, Kisah Para Rasul 7 ayat 2, Kisah Para Rasul 25 ayat 16. Halo Ustadz Abu cek. Ini Itu pembahasan ini dulu juga nggak sampai tuntas ini, saya ingat tuh, karena sama-sama kita mengumpulkan data kan, bagaimana mencocokkan data dengan peristiwa juga, bahkan dua kerajaan gitu loh. Karena makanya saya jujur perlu berhati-hati juga dalam bernarasi gitu. Makanya di sini kita ngobrol santai. Ayo kita masalah pembuktian ini, dan ini yang perlu digali secara ilmiah. Cuman kalau artikel saya baca, bisa aja saya baca semua artikelnya gitu. Bagaimana terjadi sehingga di dalam kesimpulannya itu begini ya. Bahwa gini, kesimpulannya di dalam kesimpulan nanti kan pembahasannya kita ramu lagi ayatnya. Nah, ini meramu ayat ini yang perlu kita hati-hati. Iya. Dalam menurut Lukas bahwa Yesus lahir itu pada tahun 1 sebelum Masehi saat Yudea dipimpin oleh Arkelaus. Nah, gini, berdasarkan informasi dari Matius dan Lukas, maka kesimpulan akhirnya sebagai berikut. Menurut Matius, Yesus lahir pada tahun 6 sebelum Masehi pada saat anakku nangis. Oke. Ini, menurut Matius ya, Yesus lahir pada tahun 6 sebelum Masehi pada masa Herodes yang agung. Menurut Lukas, yang versi pertama, Yesus lahir pada tahun 6 Masehi sesudah meninggalnya Arkelaus bersamaan dengan terjadinya sensus Quirinius. Dan menurut Lukas versi kedua itu Yesus lahir pada tahun 1 sebelum Masehi pada saat Yudea dipimpin oleh Arkelaus. Gitu. Ini kesimpulan, makanya dalam meramunya kita baca panjang ini. Iya, sekali ini. sih Ustadz. Nah, jadi ini apakah benar Quirinius 2 kali menjabat sebagai gubernur Syria? Tanda tanya. Gitu kan? Kalangan apologis Kristen mencoba Matius dan Lukas dengan berspekulasi bahwa Quirinius menjabat gubernur wilayah Syria selama 2 periode. Periode pertama adalah sewaktu Herodes masih hidup. Jadi sensus Quirinius yang diceritakan Injil Lukas itu terjadi pada masa Herodes yang agung. Tetapi seperti telah dibahas di atas, Kisah Para Rasul 5 ayat 37 adalah bukti bahwa Lukas hanya menyatakan satu sensus Quirinius saja. Yang di sini mungkin di sini. Kalau saya nanti serahin ke Kang Kimping aja deh, dia yang paling paham banget raja-raja Sebentar. Bro, sambil nunggu kata kuncinya itu ada di dalam Lukas pasal 2 ayat 2. Dalam terjemahan LAI itu dikatakan diadakan sewaktu Quirinius. Tetapi terjemahan yang tepat itu pendaftaran diadakan sebelum Quirinius. Kenapa? Karena bentuk katanya di situ itu adalah kata kerja plural. Lukas 2 ayat 2. Iya. Kata apa ini? Kata ketika menjadi itu kata hegemon itu di situ memakai ini. Ketika memakai kata ini, kata ketika menjadi itu memakai bentuk katanya itu kata kerja, bentuknya plural. Ya, artinya bukan hanya satu kali sensus itu, tetapi yang di sini disebut aoris. Aoris artinya masa lalu. Aoris pasif, imperatif, singularir, genetif. Jadi dari situlah maka diartikan kata ini menunjuk kepada sebelum. Jadi bukan saat menjadi tapi sebelum.
menjadi penguasa di provinsi Syria. Oh, jadi gini dulu ya, kalimatnya gini ya. Inilah pendaftaran yang pertama kali diadakan sewaktu Kirenius menjadi wali negeri di Nah, kata Syria. sewaktu itu, kata sewaktu Ah. itu diganti menjadi sebelum. Oh, kalau sebelum berarti waktunya belum menjadi wali, belum menjadi wali negeri kalau gitu. Sebelum Kirenius, bukan sebelum Kirenius. Artinya gini, bahwa sensus itu sudah diadakan juga di zaman Kirenius. Tetapi sebelum Kirenius sudah ada sensus sebelumnya. Dan sensus sebelumnya, sebelum Kirenius itulah yang dimaksud dengan peristiwa tadi kepada Yesus itu. Jadi terletak di sini, Wah. perbedaan kita hanya ada pada kata sewaktu dengan kata sebelum. Yang terjemahan yang tepat itu seharusnya sebelum, bukan Sebelum. sewaktu. Iya. Kalau memakai kata Inilah sewaktu, pendaftaran yang memang pertama kali diadakan. Jadi berarti Sebelum- gini kalimatnya. Inilah pendaftaran yang pertama kali diadakan sebelum Kirenius menjadi wali Betul. negeri di Syria. Iya, betul Oh, kalau itu. Berarti Kirenius ini belum menjadi wali negeri di Syria ya. Iya. Ini berarti dia itu menggunakan Bukan. suatu diksi sewaktu ini sangat berlawanan sekali gitu, Bang. Bukan. Karena kalau bukan. Dengar. Di zaman Kirenius itu ada juga sensus. Tetapi ada sensus sebelum Kirenius itu. Sensus sebelum Kirenius itu, itulah yang terjadi peristiwa waktu Maria hendak melahirkan. Jadi karena di sini kan itu bentuknya plural. Artinya sensus itu bukan satu. Jadi sensus yang dilakukan di Israel sana bukan hanya di zaman Kirenius. Ada sensus sebelum Kirenius. Makanya bentuknya plural. Bukan bukan tunggal. Oke. Ya, kalau memang sewaktu mestinya sebelum ya sudah sih kita kembalikan aja. Terletak di situ Kalau artinya memang kembali diharuskan kepada sebelum. kita mau terima enggak bahwa itu kata plural, artinya ada sensus lebih dari satu kali, tetapi sensus yang terjadi pada Yesus itu bukan di masa Kirenius, tetapi sebelum Kirenius. Apakah kita menerima itu? Kalau saya katakan, saya terima bahwa kata sewaktu itu tepat harus diganti dengan kata sebelum. Karena Ustaz intinya Talib gini dia lah. kalau dari sini Ustaz Talib di Lukas 2 ayat 2 ini. Nah, dia nanti merujuk lagi di sini di Kisah Para Rasul 5 ayat 37. Ya kan? Di sini juga ada. Nah, terus kita masuk di versi King James. Ini 5 versi King James Kisah Para Rasul 5 ayat 37 gitu kan. Fakta bahwa Lukas 2 ayat 1 merujuk pada sebuah sensus sebagai hasil dari dekrit Agustus membuktikan bahwa Lukas memahami sensus Kirenius sebagai sensus pertama Agustus di wilayah Yudea. Seandainya Lukas bermaksud sebelum pada Lukas ayat 2 Lukas 2 ayat 2, ia seharusnya menggunakan adjektif yang benar yaitu kata Yunani prin. Lukas menggunakan kata Yunani prin yang artinya sebelum. Dalam bahasa Indonesia Lukas ini Indonesia untuk Lukas 2 ayat 26 juga. Lukas 22 ayat 61. Kisah Para Rasul 2 ayat 20, Kisah Para Rasul 7 ayat 2. Itu nanti bisa kita juga nanti ya. Nah, terus Kisah Para Rasul 25 ayat 16 gitu loh. Nah, terus lanjutnya di bawah sini, itu mungkin sinkron sama yang di bawah sini. Terjadi Ini loh ya. kejanggalannya gini lagi loh, terjadi kejanggalannya. Ya, coba nanti kita ambil satu jarak peta ya. Contoh, karena kan makanya ini meramu. Nah, oke, kita fokus di Lukas 2 dulu deh. Di sini bahwa sewaktu Kirenius, sewaktunya kita ganti ya, itu silakan aja. Sebelum Kirenius menjadi wali negeri di Syria, maka pergilah semua orang mendaftarkan diri masing-masing di kota sendiri. Demikian juga Yusuf pergi dari kota Nazaret di Galilea ke Yudea, ke kota Daud yang bernama Bethlehem, karena ia berasal dari keluarga dan keturunan Daud. Nah, di sini dia bersama Maria kan, betul nggak, Bro Erben? Karena di sini supaya didaftarkan bersama-sama dengan Maria tunangannya yang sedang mengandung.
ini juga terjadi sebuah peristiwa istimewa karena dari Nazaret ya ke Yudea itu jaraknya itu bisa dikatakan sangat jauh nih, 129 kilometer ini. Ini ya. Ketika Maria sedang hamil tua, ya, dia kan pasca dia peristiwa dia mau melahirkan, bukan pasca ya. Dia mengikuti sensus perjalanan yang begitu jauhnya sampai 129 kilometer. Sementara dia sedang hamil tua kan itu. Karena kalau saya baca petanya di sini dari Nazaret, bisa mereka naik keledai, bro. Kan waktu itu kan transportasi pakai keledai, mereka perjalanan bisa saja bukan 1 hari 2 hari, tapi mereka naik keledai dan mereka singgah, makanya mereka mencari tempat penginapan toh. Bisa saja. di dalam kisahnya dia ada menggunakan kendaraan nggak? Kan kalau ada literasi seperti itu ya susah kita, bro. Tapi kan nggak mungkin jalan kaki, bisa aja menggunakan keledai. Nah, ketika mereka di situ, tibalah waktunya bagi Maria untuk bersalin, dan ia melahirkan seorang anak laki-laki yang sulung, lalu dibungkusnya dengan lampin dan dibaringkannya di dalam palungan, karena tidak ada tempat bagi mereka untuk penginapan. Sebenarnya tidak ada sih informasinya, tapi kalau memang mau dimasukkan bahwa bisa saja dia naik kendaraan, dan ini perjalanan 125 ini kalau saya dari websitenya Kristen juga ya, terangiman.com, bahwa perjalanan jaraknya itu 90 mil atau kurang lebih 145 km. Seolah dari Maria bergegas keluar dari pintu depan, membuka gerbang, belok ke kanan, berjalan di samping taman yang jauhnya saat itu 2 rumah, dan tiba di pintu rumah Elizabeth sepupunya. Tidak lebih digambarkan sekedar jalan-jalan. Semua Injil menggambarkan bahwa perjalanan kuno ini sebagai satu hal yang mudah. Jalan ini, bro, seseorang mulai dari satu titik sampai ke tempat tujuan semudah teleportasi pintu kemana saja. Wah, kayak pintu jalan kaki, bro. Ini apa namanya, saya baca di terangiman.com. Jalan kaki, bro. Maria melakukan perjalanan sendirian. Malah sendirian ini. Lukas menyiratkan meskipun kemungkinan dalam harapan dan Maria baru saja hamil, menyangka Bunda Maria mengalami morning eye. Ini mah udah mulai panjang lagi. Lukas sebagai desa pegunungan atau referensi ini panjang. Ya gitu, bro. Cukup lumayan jauh, 145 km. Dia jalan kaki saat hamil tua ya, karena dia begitu sampai di Yudea dia melahirkan kan tadi. Jadi itu terletak di dalam kalimat tadi itu, kata sewaktu itu dengan kata sebelum. Di situ baru kalau kita mau melihat dia ini kan menjadi Irenaeus itu kan dari tahun berapa dia nih ya? Dia tahun 11 sebelum Masehi sampai 7 Masehi. Nah, jadi gini, makanya saya bilang tadi. Tenang ya kawan-kawan, ini kita ngobrol santai. Dengar ya. Kita tanya dulu ya, ada tamu saya nggak lama ya. Bentar. Dengarkan ya. Ya, jadi silakan. kalau di dalam data itu ada juga sensus yang dilakukan pada tahun 11 sampai dengan 7 sebelum Masehi ada. Jadi makanya dikatakan di sini sensus yang disebutkan oleh di dalam Lukas pasal 2 itu bukan sensus yang pertama karena bentuknya plural. Artinya ada beberapa sensus, dan sensus tentang Yesus itu diadakan sebelum Kirenius. Di situ tadi tidak masalah. Jadi kita di sini hanya perbedaannya dari kata sewaktu Kirenius dengan sebelum. Tetapi kalau dikatakan pun sewaktu, bisa dicari jejak sejarahnya. Coba saya cari Kirenius ini.
Dia kan ini kan sampai tahun 21 Masehi. Dia dari tahun 51 sebelum Masehi sampai 21, berarti sekitar 72 tahun usianya dia. Jadi dia sampai 21 Masehi itu sebagai wali negeri. Oke ya. Dia menjadi wali negeri itu sampai usia 21. Lihat jejak sejarahnya. Belajar sejarah ini memang harus teliti, bro. Bentar ya. Quirinius. Iya, makanya saya tadi akui perlu ketepatan dalam bernarasi karena di sini menyangkut beberapa peristiwa raja dan gubernur gitu ya, dan masing-masing punya periode yang berbeda dan itu meramunya juga saya nggak berani ya salah menarasikan gitu. Ya, Ketika jadi kita bahas satu-satu maka disitulah. Saya lebih kepada penekanan itu lebih tepat sebelum Quirinius. Kalaupun ada juga dikatakan dalam satu buku di sini dikatakan menjadi gubernur di provinsi, artinya di sini menjadi pembantu gubernur yang mewakili gubernur di daerah yang tidak berstatus provinsi. Bisa dibandingkan dengan Lukas 3 ayat 1. Karena kata hegemoneu itu hanya 2 kali dalam perjanjian baru. Jadi ada di sini kalimatnya di dalam interlinear kamusnya dikatakan menjadi gubernur di provinsi itu menjadi pembantu gubernur yang mewakili gubernur di daerah yang tidak berstatus provinsi. Makanya dikatakan wali negeri kan? Karena penguasa waktu itu gubernur, walinya dialah Quirinius itu. Tapi sebelum itu, nah itu. Kalau cek Ustaz Abu, wis lah. Kalau saya udahin aja lah. Memang perlu. Soalnya. Iya, karena Tadi saya masuk sudah juga di satu- ini loh Ustadz Alif itu. Di kisah Sudah para satu rasul 5 poin ayat kalau 37 memang. juga itu tentang pendaftaran itu. Nah, sekarang kalau kisah para rasul 5 ayat 7 saya baca ya. Sesudah dia pada waktu pendaftaran penduduk munculnya si Yudas seorang Galilea yang menyeret banyak orang dalam pemberontakannya, tetapi ia juga tewas dan berailah seluruh pengikutnya. Ini kisah para rasul Iya. 5:37 gitu kan. Nah, baru kita Enggak, karena compare tadi lagi. ini apa namanya ketika masalah di Lukas 2 ini kan di ayat 2-nya itu yang mengatakan kata yang tepat itu adalah sebelum bukan sewaktu, karena ini kan sebuah kata yang berlainan ya, sangat kontradiksi. Tapi kalau memang demikian diharuskan ya itu kembali kepada yang punya kitab. Saya nggak mau maksa. Kalau memang tepatnya adalah sebelum Quirinius menjadi wali, ya mau diapain, tinggal bagaimana. Semoga sih di versi terbaru Layer Band dia menggunakan kata sebelum. Saya nggak tahu juga sih udah pegang atau belum atau ini tidak, karena kan mesti dikritisi juga gitu, bisa membuat Makanya orang gini, salah paham. Kalau terjemahan itu tetap dipahami oleh LA itu sebagai alat bantu. Jadi semua terjemahan itu alat bantu, tetap patokan itu adalah sumber terjemahan. Karena bahasa Indonesia ini saya selalu katakan bukanlah bahasa yang berdiri sendiri. Kenapa nggak berdiri sendiri? Karena ada banyak kata serapan dalam bahasa Indonesia. Semua, hampir banyak. Bahasa Belanda ada, bahasa Arab ada, bahasa daerah ada, bahasa Melayu apalagi, bahasa Sanskerta ada. Jadi bahasa Indonesia ini terbentuk menjadi bahasa Indonesia melalui proses sejarah yang panjang. Sementara kalau bahasa Yunani di zaman Yesus saja sudah menjadi bahasa internasional. Jadi LAI bukan kita salahkan, tapi kita memaklumi keterbatasan bahasa Indonesia mengadopsi bahasa Yunani dan juga keterbatasan penerjemah ketika menerjemahkan Alkitab itu sendiri. Jadi ada 2 faktor. Ada faktor bahasa dan juga ada faktor orang yang menerjemahkan. Dan menurut hemat saya ini juga berlaku di dalam Quran. Dalam Quran pun terjemahannya itu ada kok nggak presisi dengan bahasa aslinya. Iya betul, makanya kembali ke original. Makanya ada kata bantu, contoh dalam kurung, itu kan kata bantu semua untuk menerjemahkan. Itu biasanya domir yang tidak bisa diwakili dalam bahasa Indonesia, sementara dalam originalnya ada gitu. Dia diterjemahkannya makanya ada dalam kurungnya gitu, agar tidak salah kalimat itu merujuknya kemana gitu.
Jadi kalau Tapi ya- sejarah yang saya baca tadi itu kuncinya itu adalah maukah kita menerima bahwa kata pada waktu di situ atau waktu itu diubah menjadi sebelum. Di situ yang pertama. Yang kedua, kata menjadi gubernur di provinsi itu artinya menjadi pembantu gubernur yang mewakili gubernur di daerah yang tidak berstatus provinsi. Apakah begitu? Karena ada dua alat bantu yang bisa menjadi pertimbangan. Tapi Iya, kalau Le. ditanya kepada Le. saya secara pribadi, saya lebih kepada kata itu sebelum. Kenapa? Karena saya lihat sensus itu diadakan bukan hanya satu kali. Makanya dalam teks Yunaninya pun kata sewaktu di situ itu sensus itu dalam bentuk plural. Nah, ini Iya, ada di bawah makanya- itu. Mata kata itu protos itu bisa diterjemahkan sebelum. Nah, itu. Iya, makanya gini, itu kalau sekiranya dia dijadikan sebuah kata dirubah menjadi sebelum Kirenius menjadi wali itu bermasalah nggak? Enggak. Kalau dikatakan sebelum Kirenius berarti itu sudah tepat. Cocok. Nah, Tapi kalau berarti kan sewaktu itu menjadi menimbulkan ini rancu. kan semacam rancu. iya, Rancu. kerancuan dan Jadi- kesalahpahaman orang gitu. Nah, Saranin karena lah. kalau sewaktu itu sudah ada alat bantunya mengatakan bahwa itu sebelum. Sudah. Di sini nggak ada keterangan ininya sih. Iya. Nggak, maksudnya kenapa nggak suruh, maksudnya bukan suruh ya, ajukanlah paling tidak gitu bahwa ini tidak tepat karena membuat orang persepsi dan memang jelas ketika dikatakan sewaktu artinya waktunya bersamaan karena sewaktu gitu kan. Sudah ada yang bahas itu, Bro. Contoh bukunya ada di Nigel Tanner. Grammatica Insight into the New Testament. Clark itu sudah ada bukunya yang membahas itu. Jadi tinggal dipelajari sih. Atau coba saya tarik ada satu buku lagi. Itu ada tafsirannya, Bro. Lay. Yang menggunakan ketepatan kata sebelumnya itu tafsiran resminya. Atau saya pakai ini aja deh, coba. Lukas 1, Lukas 2 ayat 2 ya, nanti kan ada tafsirannya. Mana ini hostnya? Sholat mungkin. Aku ngumpulin Lukas. Ini sudah ada membahas di sini sebenarnya bukunya. Cuman harus dibaca. Itu di dalam Encyclopedia of Bible Difficulties. Hal-hal yang sulit dalam Alkitab. Halaman 624, pengarangnya itu Glesen L. Aser. Sudah dibahas dia. Lukas 2 ayat 2. Oke, tafsiran siapa aja ini? Oh, kalau nggak gini, versi paralelnya. Nah, ini lucu bro, tapi ini bro, kalau kita versi paralel nih ya, ini kalimatnya ketika loh. Contoh di AGT, inilah sensus penduduk yang pertama kali diadakan ketika Kirenius menjadi gubernur di Syria, versi TL. Inilah pertama kali perhitungan manusia yang diperbuat tatkala Kirenius menjadi wakil pemerintah di benua Syam. Mana lagi versi BIS bis ya. Sensus yang pertama ini dijalankan waktu Kirenius menjadi gubernur negeri Syria. TSI, inilah sensus pertama yang diadakan waktu Kirenius menjadi sebagai gubernur provinsi Syria. MILT, pendaftaran yang pertama ini terjadi ketika Kirenius memerintah atas Syria. Seliber, itulah sensus yang pertama kali diadakan ketika Kirenius menjadi penguasa di Syria. APB, ketika
pembancian apa nih? Kok bahasanya nggak enak banget sih. Pertama dilakukan, Quirinius menjadi gabenor di Syria. Nggak ada yang ini bro di sini. Oh, atau di menjadinya. Mungkin di sini, duh gimana? Bingung aku le. Tapi ya sudahlah, itu kan kitab tafsiran dan catatan coba. Oke. Coba Ustadz coba di Lukas 2 ayat 1. Kenapa yang ayat satunya? Nah, di situ coba ya. Bacakan. Iya, coba Aku saya baca. suka. Pada waktu itu Kaisar Agustus mengeluarkan satu perintah menyuruh mendaftarkan semua orang di seluruh dunia. Ya, pada waktu itu Kaisar Agustus ya. Ini di Lukas 2 pasal 1, coba saya compare lagi. Gini. Fakta bahwa Lukas 2 sekarang gini, fakta Lukas 2 ayat 1 merujuk pada sebuah sensus sebagai hasil dari dekrit Agustus membuktikan bahwa Lukas memahami sensus Quirinius sebagai sensus pertama Agustus di wilayah Yudea. Nah, sekarang masuk lagi di poin sini. Seandainya Lukas bermaksud sebelum pada pasal 2 ayat 2, ia harusnya menggunakan adjektif yang benar, yaitu kata Yunani prin. Lukas menggunakan kata Yunani di sini yang artinya sebelum. Oh iya, di situ yang maksudnya Ustadz Alif tadi ya. Karena di Lukas 2 sini coba ya, Lukas 2 ayat 1 ya. Sebelum. Nah ini, pada waktu itu Kaisar Agustus mengeluarkan satu perintah menyuruh mendaftarkan semua orang di seluruh dunia. Inilah pendaftaran yang pertama kali diadakan sewaktu Quirinius menjadi wali negeri Syria pada waktu itu. Ini ada satu buku saya baca dikatakan gini ya. Kita mengetahui bahwa antara tahun 12 sebelum Masehi dan 2 sebelum Masehi itu Quirinius secara sistematis sibuk mengurangi para penduduk pegunungan yang memberontak di dataran tinggi Pisidia. Karena itu dia adalah figur militer yang menduduki provinsi tinggi di timur dekat pada tahun-tahun terakhir pemerintahan Herodes Agung. Untuk menjamin efisiensi serta pengiriman tentara, maka sangat mungkin Kaisar Agustus menempatkan Quirinius untuk mengalapalai pendaftaran atau sensus penduduk di wilayah Syria pada periode transisi antara akhir pemerintahan Saturninius dengan permulaan masa bakti versus tahun pada 7 sebelum Masehi. Tidak disangsikan bahwa oleh karena dia mempunyai kompetensi untuk melaksanakan sensus tahun 7 sebelum Masehi inilah, maka Kaisar Agustus kemudian menempatkan dia untuk mengepalai sensus pada tahun 7 Masehi. Jadi ada dari tahun 12 sebelum Masehi dan 2 sebelum Masehi itu ada bukunya ini. Nah ini. Jadi itu di buku, judul bukunya saya baca aja ya. Sebentar saya tunjukkan supaya enak ya. Jadi bukunya di sini ini bagus. Jadi memang sensus itu bukan hanya satu kali, tapi itu dilakukan beberapa kali. Karena itu untuk kepentingan pajak dan lain sebagainya. Ini judul bukunya teman-teman ya. Jadi boleh saya ditaruh yang besar bro? Mungkin sholat Masih jauh dari perangkat hostnya. Ini ya, lihat ini ya. Ini judul bukunya ya. Ini penulisnya. Ini penulisnya. Ini silakan dibeli buku ini. Ini penerbitnya, ini lihat ya. Itu Gandum Mas halaman. Saya tunjukkan ya halamannya. Saya suka buku ini. Jadi ini halamannya. Nih. Halaman 624. Bunyinya nih kalimatnya nih. Jadi sensus itu bukan hanya satu kali. Jadi bukan hanya di tahun itu, tapi sejak 12 sebelum Masehi sampai dengan tahun 7 Masehi ada sensus. Jadi bukan 1-2 kali, dan itu berkaitan dengan kepentingan ekonomi dan kepentingan militer. Jadi sensus itu harus diadakan. Oke bro, jadi tidak masalah.
Bro. Jadi arti Tapi ini izin ya, saya makin tertarik akhirnya. Karena gini, saya baca di Lukas 2 ini. Saya ngosnya masih ini ya. Ini kita pakai ini ya. Di sini ini kan versi paralel nih, ya kan. Jadi kita bisa menemukan ya tafsiran yang kompeten yang dicantumkan di sini. Nah, di sini kita ada Matthew Henry. Ya kan? Ada Matthew Henry di sini. Dia menjelaskan di sini Matthew Henry tentang bagaimana juga kelahiran Yesus, ya kan? Sampai bagaimana dia menjelaskan di sini dia katakan nih. Aduh, sayang sekali ini ya. Apa? Layarnya kecil. Bahwa mana ya? Mana tadi yang dia itu memang menjadi gubernur, bro? Mana ya? Tadi di sini saya baca barusan. Di sini jelas nih kalimatnya. Ini nih. Saya baca. Oh, kecil sih nggak enak. Yang nggak ada gambar gede, jadinya saya nggak kelihatan. Mana Ustaz Abu nih sholat langsung tidur kali ya. Berangsur-angsur kekuasaannya semakin berkurang. Oke. Berangsur sampai akhirnya Yudea diperintah oleh Kirenius, wali negeri Romawi di Syria. Ini tafsiran Matthew Henry, bro. Di sini dikatakan sebenarnya artinya terjemahan LAI nggak salah sih kalau merujuk kepada apa namanya. Kalau mengikuti ada yang lain tafsirannya juga menyepakati. Karena di sini jelas kalimatnya mana ya tadi. Nah ini nih, saya buat ya. Nih. Ini nih. Sampai akhirnya diperintah oleh Kirenius, wali negeri Romawi di Syria gitu. Nah, para penulis Romawi menyebutkan Sulpicius Quirinius pada titik inilah sang Mesias akan segera dilahirkan seperti yang dinubuatkan Yakub menjelang ajal dan seterusnya. Ini nanti lain lagi. Cuma titik poinnya saya dapatkan di sini gitu. Ia dilahirkan ketika Yudea dijadikan provinsi kekaisaran itu. Ia membayar upeti kepadanya. Buktinya ketika seluruh kekaisaran Kekaisaran Romawi didaftarkan, orang-orang Yahudi juga harus ikut didaftarkan. Yerusalem direbut oleh Pompei, seorang jenderal Romawi sekitar 60 tahun sebelum ini, dan seterusnya panjang ya sampai posisi di sini. Gitu loh. Oh, Tapi ya, Alif, sudah ini mungkin tafsiran sendiri. Ustaz Alif mungkin di sini ada juga yang ini mungkin kayak gini ya dia ya. Di dalam Lukas mungkin coba, tapi nanti saya cari poinnya juga. Di dalam Lukas 1 ayat 36 menyatakan bahwa usia Yohanes Pembaptis lebih tua 6 bulan daripada usia Yesus, dan pada pasal 3 menyatakan bahwa Yesus berusia 30 tahun ketika Yohanes Pembaptis. Sebentar dulu, Ustaz Abu, Kang Kimping tadi mau request naik tuh, ada nggak? Masih ada nggak? Ya, Bang Alip. Kimping Halo, tadi Bang. masih ada request nggak? Nggak ada. Oh, udah nggak ada. Oke, maaf, Iya. lanjut. Jadi di Kasian sini juga, tadi nggak enak juga tadi yang edisi yang bawa masalah nih, kita ngobrol pusingnya bareng Erben. Jadi kalau di buku tadi itu sudah tidak masalah. Kalau di sini di dalam buku yang saya sebutkan tadi kan, bahwa memang Kirenius itu sudah diberikan kepercayaan oleh penguasa pada waktu itu, Kaisar Agustus, sejak tahun 12 sebelum Masehi sampai dengan 2 sebelum Masehi. Sudah ada. Jadi kalau menurut Bung Sampai Erben, 7 Masehi juga, sampai 7 Yesus lahir itu di masa pemerintahan mana? Anak Arkealus atau Herodes? Arkealus adalah anak dari Herodes. Gimana kalau menurut Bung Erben? Dia lahir di Herodes Agung itu, Raja Herodes. Baru meninggal di zaman Herodes
siapa tadi namanya? Bukan Arkelaus. Arkelaus itu cepat mati. Antipas. Karena Antipas itu sampai 39 Masehi. Kalau Arkelaus itu 18 Masehi. Dipimpin Nah, oleh. jadi iya. Nah, sekarang kalau di sekarang kalau menurut perhitungan Lukas pasal 3, Yesus berusia 10 tahun, maka kita dapat mengerti bahwa Yesus lahir pada sekitar itu Jadi, ketika intinya dia gini, dipimpin gini. oleh Arkelaus. Arkelaus, sorry. Arkelaus itu kan sampai 18 Masehi meninggal dia. Pemerintahan dilanjutkan sama saudaranya itu Antipas sampai tahun 39 Masehi. Kalau yang satu itu Filipus itu cepat matinya itu nggak ada catatan sejarah. Nah, tetapi kalau di Matius 2 ayat 1 mencatat bahwa Yesus lahir pada zaman Herodes. Yang dimaksud Herodes di sini adalah Herodes yang agung. Iya, Herodes Agung bapaknya si Antipas, bapaknya si Arkelaus. Jadi Filipus. jadi Bapaknya, iya betul. jadi antara Herodes yang agung sama Herodes Arkelaus ini yang jadi dia runut di Bukan. Matius. Terus lahir di zaman Herodes Agung, meninggal di masa pemerintahan Herodes Antipas. Karena di sini coba ya. Iya, karena gini, Herodes Iya, karena Archelaus itu meninggal tahun 18 Masehi. Herodes Agung meninggal 4 Masehi, 4 sebelum Masehi. Jadi kelahiran Yesus itu di antara 4 sampai 5 sebelum Masehi. Itu kelahirannya. Kenapa dibuat di antara itu? Karena di zaman Herodes itulah dia hendak membunuh Yesus. Tetapi kan yang kita bahas kan sekarang tentang bagaimana dengan siapa tadi? Siapa ini? Si apa namanya tadi nih? Kirenius. Tetapi kenyataannya di dalam catatan sejarah Kirenius ini memang sudah diberikan oleh Kaisar Agustus itu kekuasaan Herodes Agung juga sejak tahun 2 sebelum Masehi, dan itu diteruskan oleh anaknya sampai 7 Masehi. Jadi di masa 19 tahun ini terjadi sensus itu bukan hanya satu kali. Sensus itu terjadi berkali-kali. Makanya tadi kalau di dalam bahasa Yunani juga itu bentuknya plural. Artinya sensus itu terjadi bukan hanya satu kali, tetapi terjadi di antara 12 sebelum Masehi sampai 7 sebelum Masehi terjadi. Dan itu dikerjakan oleh Kirenius. Karena Kirenius ini seorang kepala militer di mana Herodes percaya kepadanya. Karena kepentingan sensus itu adalah kepentingan militer juga, sekaligus kepentingan keuangan. Iya, Bung. Kalau dari Bung Erben ini tadi Yesus lahir sekitaran berapa? Tahun berapa, 4 Bung? atau 5? 45 sebelum Masehi. Lah, karena kalau di sini ini dua Masehi ya di sini ya. Karena menurut perhitungan Lukas pasal 3, Yesus berusia 30 tahun pada tahun 29 Masehi ya. Maka kita dapat mengalkulasikan bahwa Yesus lahir pada sekitaran 2 Masehi, yaitu ketika Yudea dipimpin oleh Arkelaus. Arkelaus itu Sorry. memimpin sampai tahun 18. Memang betul dia memimpin di Yudea sampai tahun 18. Setelah dia mati dilanjutkan oleh siapa? Ya Antipas dong. Kan anaknya si raja itu, ini di bawah ada di sini dikatakan Kirenius itu memerintah 2 kali periode, 12 sampai 2 Masehi dan 6 Masehi. Betul, saya baca ini bukunya juga begitu. Jadi sensus yang dilakukan oleh Kirenius itu terjadi di 12 sebelum Masehi sampai dengan 7 sebelum Masehi, di antara itu. Tetapi kalau kita kaitkan dengan Herodes, sudah pasti bukan sensus di abad ke-7 lagi, di tahun ke-7. Sudah pasti sensus di antara 12 sampai 2 sebelum Masehi. Karena Herodes Agung hidup sampai 4 sebelum Masehi. Sudah dapat sebenarnya, sudah terjawab. Ini saya sudah baca bukunya, jadi bagus sekali. Jadi kita yang baca sejarah ini kan banyak sumbernya. Kalau hanya dari satu ya kita repot. Itu Nah, aja kalau bro. dari Saya pikir sudah terjawab, sudah.
Artinya tergantung kita mau percaya nggak bahwa Quirinius ini menjabat dan melakukan beberapa kali sensus di antara 12 sampai dengan 7. 12 sebelum Masehi sampai 7 Masehi. Di situ aja. Kalau ini sudah kita terima, udah selesai. Karena menjabat dia dikatakan sini 2 periode kalau di buku lain. Tapi kalau di buku ini dikatakan 12 dan 7 sebelum Masehi. 7 Masehi ya. Jadi 12 sebelum Masehi sampai 7 Masehi. Dia diberikan wewenang untuk sensus itu. Nah, jadi kalau di Matius 2 ayat 1 ya kan, mencatat bahwasanya Yesus pada zaman Herodes, yang dimaksud Herodes ini adalah Herodes yang agung, bukan Herodes Archelaus kan, atau lebih dikenal Archelaus. Nah, tapi kalau di Matius 2:19-22 dinyatakan bahwa Herodes mati digantikan oleh Archelaus. Herodes yang agung atau Herodes adalah raja Yudea yang mati Iya pada betul. bulan Digantikan Archelaus tapi sampai tahun 18. Setelah undang 18 kan kerajaan itu kan wilayah itu kan dibagi 2 sama Archelaus dan Antipas. Ya selesai satu ya kembali lagi lah disatukan lagi kan begitu. Lanjut Ustaz Alif. Udah Saya cari. sudah final lah. Sudah final sejarahnya. Udah. Udah. Kebanyakan raja mumet aku. Udah. Memang kalau belajar sejarah Sudah selesai. gitu, kalau belajar sejarah memang harus begitu. Iya, kalau dari sini sih, kalau dari yang saya baca sini ada 2 sih, dari sensus Quirinius sama kelahiran Yesus itu di Matius itu, Matius 2 ayat 1 sama Matius 2 ayat 19, tapi nantilah dibuka lebih karena kan ini mendadak dibuka ya. Gitu kan. Belum sempat ini sih. Ustadz Alif jadi belum bukanya tadi. Oke, lanjut Ustadz Alif. Aku ada catatannya sih ada, cuman yang ulang-ulang saya nyebut rajanya aja lupa terus. Nanti kalau sekedar baca sih bisa. Kalau baca nggak paham semua repot juga. Itu makanya. Tadi. Lanjut Ustaz. Makanya tadi ya pertanyaan kita bahas ke yang lain aja atau mau lanjut ini. Soalnya tadi ini tumpahan dari Edis. Jadi artinya gini ya, kalau disebut mau sebelum atau mau saat itu tidak masalah. Kenapa saya katakan begitu? Karena kenyataan sejarahnya memang Quirinius itu sudah diberikan jabatan itu untuk mensensus, untuk mendata baik secara militer dan ekonomi sejak tahun 12 sebelum Masehi sampai dengan tahun 7 Masehi. Ya kalau gitu merevisi pernyataan awal dong. Makanya kata saya udah aja nggak usah dilanjutin. Iya, artinya gini, kalau berdasarkan data yang tadi sebelum yang kedua, nggak usah dipaksakan lah udah. kenapa? Udah. Kenapa sebelum yang kenapa saya katakan sebelum yang kedua? Karena ada data juga mengatakan dia 2 kali menjabat. Iya, nanti karena jadi situ loh Bung Ebren ya, Bung Erben ini. Lukas pasal 2 dan pasal 3 menyatakan Yesus lahir sekitar 2 Masehi bersamaan dengan sensus Quirinius ya, di mana wilayah Yudea dipimpin oleh Raja Archelaus, dan Lukas pasal 1 menyatakan bahwa Yesus lahir pada saat wilayah Yudea dipimpin oleh Raja Herodes gitu loh. Jadi di sini kita tidak itu kayak tadi gitu kan. Nggak Jadi masalah, antara kontradiksi gitu kan antara Injil Matius sama Injil Lukas gitu dan catatan Gini. sejarah gitu kan. Gini. Jadi kalau kita mau pakai sebelum itu menunjuk kepada jabatan yang pertama. Tapi kalau dikatakan pada saat Gimana sih? itu menunjuk kepada jabatan yang pertama. Kan dua periode dia, 2 Karena kali. Ya lagi menjabat juga dong. Jangan. Iya. Lagi menjabat. Contoh. Jadi runutannya juga kelahiran Yohanes sama Yesus juga dikaitkan di sini. Lagi Oke. naikin tuh. Sama-sama Kalau ada menjabat pimpin, kok Gimana? Kataku Dua. udah jangan dipaksakan, nanti malah banyak 2 asumsi kali. masalahnya. Oke, gantian saya Bang Kinpin ya, Bang Kinpin gantian saya. Periode yang berbeda. Abu,
Ustaz Abu. Selamat pagi Iya, iya, semuanya. iya, iya. Ustaz Abu, nanti Bang Kingpin mau naik gantian saya lah. Oke, oke. Jadi sejarahnya memang bisa dirunut ya, cuman harus dikumpulkan data-datanya dari sini, dari sini, dari sini, dari sini, baru ada konklusinya, kesimpulan dari data-data itu. Nah ini Kang Kiping paham banget sejarah-sejarah ini nih. Saya dulu ngikutin 3 kali, berapa kali aja sampai masih mau terus. Lanjut, monggo. Jadi jabatan pertama dikatakan sebelum, padahal dia sedang menjabat. Yus kalau mau revisi. Kang Kiping Bukan. tadi udah nyimak, silakan Bukan, lanjutkan. ya. Kan periodenya dia 2 kali periode kan, 2 periode. Siapa? Si Arkelaus si Kyrenius itu 2 periode. Denius. Dia menjabat 2 kali. dua kali peristiwa, iya. Ya, di situ Oke. Pertama di mana? Pertama kapan? 12 sebelum Masehi sampai 2 sebelum Masehi. Kemudian Oke, yang 12 sebelum Masehi itu dia jadi prefekturnya di mana? tetap di pegunungan, di daerah itu juga. Tetap. Posisi tinggi di timur dekat pada tahun-tahun terakhir pemerintahan Raja Herodes. Jadi dia tetap Hmm. sampai 2 sebelum Masehi dia. Tetap ya, gitu. Iya. Iya. Yang menuliskan itu siapa ya? Ini ada bukunya, saya sudah tunjukkan tadi. Encyclopedia of Bible Difficulties, hal-hal yang sulit dalam Alkitab. Gleason L. Asser, halaman 624. Saya sudah tunjukkan tadi bukunya sama isinya. Hmm. Ya, Baru jadi kemudian ada lagi menurut berikan dia jabatan sampai 7 Masehi itu. Nah itu dia. Jadi menurut ensiklopedia Bible itu, Quirinius itu dia sempat jadi prefektur di 12 Masehi gitu. Ya, 12 sampai 2 Masehi. 12 sampai 2 Masehi. Sampai gitu. 2 sebelum Masehi sama. 12 sebelum Masehi sampai 2 sebelum Masehi. Oke. Iya, nanti saya cek ulang datanya itu. Juga baru sih sebenarnya. Setahu saya sih dia cuma 1 kali sih. Ya baca aja. Baca aja bukunya. Soalnya kan begini, kalau kita kan mau itu kan mesti dari persen ya gitu kan. Jadi persennya itu berarti siapa? Misalkan dari Agustus sendiri gitu, atau misalkan yang paling dekat itu siapa? Josephus sendiri gitu. Josephus itu malah merekamnya itu dia itu cuma 1 kali menjadi prefektur itu gitu, dan menempatnya itu di 6 Masehi gitu. Itu dihitungnya dari sekitar dalam Julius teks Caesar Yunaninya itu tadi, dia menjadi bentar. apa? Dalam teks Yunaninya tadi kata hegemon itu bentuknya bukan tunggal tapi plural. Hegemon. Iya, hegemon itu bentuk kata hegemon itu bentuk jamak. Artinya Hegemon apa sih? memang Hegemon apa sih? itu menjadi wali negeri. Menjadi di Hegemon mana itu- Lukas 2? Iya, Lukas 2 itu kata hegemon itu kan. Kata hegemoneuo. Hegemon itu diartikan menjadi pembantu gubernur yang mewakili gubernur di daerah yang tidak berstatus provinsi. Itu bisa diartikan seperti itu. Coba saya cek sebentar ya. Itu dibilang jamak, dibilang sebentar ya. Saya cek. Iya. Iya, jamak. Saya sudah cek. Kata kerja plural auris. Kau cek aja, itu jamak. Jadi kata kerja plural auris pasif, imperatif, singular, genetif. Itu bentuk katanya. Jadi itu jamak itu. Jadi artinya dia bukan hanya 1 kali mengadakan sensus dan bukan hanya 1 kali menjabat. Di situ nggak ada. Itu nggak bisa dibilang jamak itu bagaimana? Loh, Hegemontos. kok nggak bisa? Kau lihat dong. Hegemontos itu. Hegemontos Lihat, itu. lihat. Ini saya tunjukkan. Aku dikasih yang besar.
Saya lihat dia baru cek dari Bible Hub sih itu. Ini lihat. Ini. Hmm. Ketika ini nih. Kata ketika itu kata kerja plural auris ya. Auris pasif. Imperatif singular genetif. Itu ini maksudnya ini. Ini kata kerja verb. Ini P plural. Ini A auris ya. P pasif. M imperatif. S singular. G genetif. Hegemon. Yang mana yang plural atau singular? Ah. Ini plural, kata ketika menjadi itu hegemon itu plural. Hmm. Artinya dia itu menjabat bukan Hegemon satu kali. plural. Iya. Sebentar. Oke, arti hegemon itu ini artinya kalau di interlinear hegemon itu bisa diartikan menjadi pembantu gubernur yang mewakili gubernur di daerah yang tidak berstatus provinsi. Itu hanya 2 kali tuh dalam Lukas 3 dan Lukas 2 kata ini digunakan. Bisa toh? Itu plural bro. Ini lihat ini. Ini plural ini. Bab kata kerja plural. Auris masa lalu. Sudah berlalu ini. Pasif. Baru M imperatif. S itu singular. G itu genetif. Nah itu bentuk katanya. Itu sintaksis Yunaninya. Jadi dari situ ketahuan bahwa dia bukan satu kali. Sensusnya juga bukan hanya 1 kali. Dia juga memerintah bukan hanya 1 kali. Oke. Nah itu. Jadi dibilang di situ katanya tuh bonus itu dibilang plural. Sebenarnya bukan begitu. Itu maknanya itu bukan plural, artinya itu 2 kali. Loh, nggak bisa begitu bro. Bro belajar bahasa Yunani pernah? Gimana mau jelasinnya? Bisa bro. Pernah belajar bahasa Yunani? Iya, bagaimana? Bahasa Yunani Bagaimana juga begitu. Bagaimana itu? Enggak, itu pluralnya itu 2 kali gitu, bukan. Loh, plural itu artinya dia menjabat lebih dari 1 kali. Dia juga mengadakan sensus lebih dari 1 kali. Itu bentuk katanya plural. Baru berdasarkan buku sejarah yang saya baca tadi, ini juga mengatakan bahwa dia juga benar menjabat lebih dari 1 kali. Bahkan mengadakan sensus itu juga lebih dari 1 kali. Jadi sensus yang dilakukan oleh dia itu bukan menunjuk kepada di tahun 7-nya yang terakhir itu, tetapi di antara tahun 12 penjabatannya sampai 2 sebelum Masehi. 12 sebelum Masehi sampai 2 sebelum Masehi dia juga sudah melakukan itu untuk kepentingan militer. Ah gitu. Jadi Alkitabnya udah bisa dibuktikan memang begitulah dia. Brother Abu Hadid, Yes, brother. bisa panggil Shoaib? Swap live kayaknya. Sekarang live Shoaibnya. Kebental itu Kang Kimping. Swap live kayaknya. Iya, dia live. Kang Kimping kan dia bahasa Yunani juga Mas. Oke, ganti topik yang lain aja, Leh. Udah jelas itu. Jelas, sorry tadi bentar. Ya udah, kalau mau ganti topik ya udah silakan, nggak apa-apa. Ya. Iya, karena sudah secara teks Yunaninya juga sudah kita buktikan itu plural. Secara buku-buku sejarahnya juga memang 2 kali. Jadi teks Yunaninya dengan bukti sejarahnya sudah dapat. Jadi tergantung bagaimana kita menempatkan itu kepada Lukas pasal 2. Kalau pada waktu berarti itu di termin pertama. Tapi kalau sebelum itu menuju kepada masa keduanya. Jadi itulah. Erben tahu nggak beda antara gegonen, egeneto sama genesontai? Ya kasus kata aja kita lihat. Bukan itu. Beda itu kan dari akar kata genome, ya kan? Nah, beda gegonen dengan egeneto dengan genesontai apa? Kata yang tadi itu bro, itu hanya 2 kali digunakan dalam perjanjian baru.
Oh, banyak Dua itu. kali. Egeneto tuh banyak. Oh. Egeneto banyak digunakan. Hanya 2 kali. Kata dia tuh Egeneto, misalkan Yohanes 1:3 misalnya. Banyak itu. Egeneto itu. Oke ya, saya buka lagi. Ya. Ini lihat. Saya kan udah buka kamus Egeneto linear ini. iya, di situ kan pakai katakan ya Lukas 2 itu kan Egeneto kan. Iya, saya sudah buka tadi samamu, bro. Jadi kalau saya sudah buka ya, yang saya buka inilah yang bisa saya jelaskan samamu. Ya. Lihat ini ya, Ya. tunjukkan lagi. Saya tunjukkan ya, supaya enak di Kalau mau merujuk ke masa lampau itu pakainya apa? Auris. Selain itu? Ya udah, Auris lah, gak ada lagi. Oke, ini lihat ya. Enggak, masa Ini lihat, lampau. lihat. Lihat di sini, dibuat apa di sini? Iya. E2. Ya udah baca Oh, aja. E2 kan? Hmm. Hmm. Ini E2 tapi ada garis di atas. Itu kata kerja plural, auris, pasif, imperatif, singular, genitif. Ya. Itu Ya. hegemon. Kata ini 2 kali ditemukan di dalam Alkitab PB. Bukan Mana hegemon. ini? Lihat interline. Nih, lihat. Ini dia interlinearnya, lihat. Ini hegemoneuo. Ya. 2 kali dari kata hegemon. Artinya di sini terdapat di mana? Ini hanya 2 ayat ini. Oke. Kalau sudah ke hegemonia itu 1 kali. Itu pemerintahan. Itu hanya 1 kali. Baru nanti hegemon 20 kali. Hegemon pemimpin. Ya, ini baru ditemukan. Ini ada data-datanya, bro. Ini. Hegemoneuo dari kata hegemon. Oke, saya pikir udah jelas lah, bro pimpinan. Jadi dicek aja Bentar lagi. akhirnya. Brother Abu Hadid, ini topik apa itu diskusinya? Wah, itu Enggak, diskusi ini kan mau sejarahnya itu. Jadi menurut Erben itu kelahiran menurut Lukas itu terjadinya itu di masa bersamaan dengan Herodes gitu. Ya, tapi teksnya itu kan bunyinya itu kan bukan gegonen. Makanya saya tanya tadi beda gegonen, egeneto dengan genesontai itu apa gitu loh. Kalau itu mau nematkan itu di yang sudah bukan, terjadi. itu Penulis sudah pasti Lukasnya itu beda, bro. pakainya pakai gegonen, bukan egeneto gitu loh. Ya, gimana? Kalau mau cross check itu, bro, saya bisa cross check sekarang. Apa bedanya? Pasti ada Boleh, silakan. bedanya. Nggak apa? Iya. Iya. Oke, kita lihat. Makanya saya lagi. bilang itu kalau Lukas tuh mau menempatkan itu seperti yang Eben mau, dia pakai kata tuh bukan egeneto tapi gegonen. Loh, kan sudah Itu saya sudah tunjukkan terjadi. Tanya sama bro. Kecuali kalau saya hanya Buka aja Pak buktinya, brother murid, buka aja buktinya. sudah buka itu dibuka bukunya. tadi. Apa lagi? Kan sudah saya buka tadi, bro. Kalau hegemonia lagi pula itu tuh- 1 kali. Lihat ya. Hegemonia itu di Lukas 3:1. Kita lihat di Lukas 3:1 itu bentuknya apa sih? Pasti beda bentuk katanya. Hegemonia. Lukas 3:1. Iya, tapi teksnya itu bunyinya apa ya? Yang teksnya? Sekarang kita masuk ke Lukas 3:1. Hegemonontas kan? Pakainya situ kan? Hegemon. Ya. Lukas 3. Iya, itu akar katanya, itu hegemon. Itu akar kata ya. Ya, yang kalau di teksnya apa tertulisnya? Tahun ke-15 dari pemerintahan. Hegemonia. Dari kata hegemon. Enggak, maksudnya yang di teks di Lukas 2:2 itu bunyinya apa coba? Tadi saya baru cek loh itu. Hegemon. Apa ini? Hege monontas kan gitu kan? Hegemonon tas.
Menonton. Ya, itu. Kayak menontos. Jadi makanya itu bukan merujuk pada dua, itu merujuk kepada kalau bahasa Inggrisnya apa ya istilahnya itu perfect, sorry bukan perfect, continuous tense gitu, sedang berlangsung. Bukan. Udah sama juga. Ada tambahan ini kata new, kerja new omicron. plural. Ya gimana? Ini kata kerja plural, aorist, pasif, imperatif, singular datif juga. Sama. Iya, makanya di sana itu bukan menunjuk pada pluralnya gitu, bukan menunjuk pada Jadi menunjuk kemana? pertama kedua bukan. Jadi Menunjuk sedang berlangsung gitu. lo aorist Berlangsung. itu kalau Bukan aorist di situ itu salah. dikisahkan bukan di situ bukan auris kan? Masa auris di sana? Iya, sama. Ya udahlah gitulah apa namanya kalau ini kan sebenarnya memang sudah ini apa sudah nggak bisa dipecahkan lah gitu. Siapapun itu yang menurut saya itu mungkin dapatnya dari orang berbeda gitu aja lah gitu. Nggak bisa direkonsiliasi itu sebenarnya. Dulu kan saya pernah tanyakan ini kan di EPC itu yang waktu apa Kristen menjawab kan. Jadi kamu sudah tahu nggak bahwa Quirinius itu Ya. pemerintah 2 kali? Udah tahu nggak? Belum tahu. Oh, belum. Makanya dari mana dapatnya gitu. Oh, Soalnya saya sudah Josephus itu cuma punya. merekam cuma 1 kali. Makanya baca Iya. dong sejarahnya. Nanti kau nonton aja. Iya, lah sumbernya dari videonya. mana? Ini sudah saya Ya, tunjukkan enggak. tadi. Daripada bolak-balik ke belakang kan gak enak toh. Iya. Nanti kau nonton aja videonya lagi, bro. Iya, Nonton udah. videonya supaya tahu. Data-datanya saya tunjukkan kok tadi. Bukunya, judulnya, halamannya, isinya saya tunjukkan, saya bacakan. Iya, ada kemungkinan juga itu sebenarnya itu apa yang siapapun dia menulis Lukas itu dapat itu dari Josephus gitu. Pokoknya di buku ini Ya udah, sudah ganti dibuktikan topik kok. aja. Dan itu tadi sudah ada kok jawabannya. Jawabannya karena Quirinius itu menjabat 2 kali. Pertama Iya. bersama dengan Mas Herodes, kedua tuh ketika di abad 6 itu apa di tahun ke-6 gitu ya. Iya, setelah Herodes mati, Iya. dia pun masih Tapi- dipakai sama anaknya lah. Dia pun masih dipakai sama anaknya. Siapa anaknya itu? Anaknya ada 3 toh, anaknya dia. Heeh. Tadi sudah tunjukkan tadi anaknya Anak- itu siapa? Arkelaus. Ada. Iya. Arkelaus, Iya. Antipas, dan Filipus. Ya. Kalau Iya. Filipus ini Tapi- sebentar. Arkelaus ini sampai tahun 18. Kalau Antipas baru sampai tahun 30 berapa? 38. Iya. Dua berapa itu? 30-an. Iya, Quirinius itu jadi perfect itu bukan berdasarkan dari Arkelaus, tapi dia ditunjuk oleh siapa? Agustus. Dia kan apa yang raja Yahudi itu kan bukan ini, bukan penentu. Yang menentukan kan itu kaisarnya. Caesar gitu. Ya udah, ganti topik aja lah, itu kurang tepat itu jawabannya. Jadi yang tepat apa? Iya, itu karena ya sumber dari Lukas itu dia dapatnya kemungkinan besar tuh dari Josephus gitu. Loh, mana lebih tua Lukas daripada Josephus? Josephus lah. Oke. Dia kan sejarawannya di sana gitu. Oke, sekarang siapa lebih dekat dengan Yesus, Lukas atau Josephus? Kalau itu masuknya dari apa teologi sih sebenarnya. Tapi kalau kita kan tahu kan itu kan sejarawan Israel, Yahudi gitu. Jadi harusnya tuh semua informasi itu orang tuh lebih melihat tuh dia tuh sebagai sumber utama gitu, persen. Khusus yang buat orang-orang Israel sendiri, Yahudi sendiri. Jadi kalau Lukas dengan Josephus itu masih bisa dikatakan sejaman. Itu dan Lukas Sejaman, kan oke. bukan orang sembarangan, dia seorang dokter. Jadi dia cerdas, dia mengerti sejarah. Bahkan dikatakan dia ini seorang dokter ahli beda dan lain sebagainya.
Ya nggak apa-apa kalau memang ada tertutup seperti itu, nggak apa-apa gitu. Jadi saya sudah baca bukunya, nanti kau baca aja. Kau nonton videonya ulang, saya pikir Iya. data-datanya ini udah bagus ini, cukup. Jadi kayak Kirenius itu menjabat bukan 1 kali, 2 kali. Jabat 2 kali. Iya. Ya nanti saya cek ulang lah itu data itu dapat sumbernya dari mana gitu. Kalau kita Nanti lihat kamu dari baca aja. Josephus Sumbernya, sendiri, saya baca aja bukunya. itu cuma 1 kali. Encyclopedia Biblical Difficulties, hal-hal yang sulit dalam Alkitab, Gleason El Aser, halaman 624, penerbit Hmm. Dan Dumas. Bukunya lumayan tebal. Ya. Sekarang mungkin harganya 200 lebih nih. Dulu tak beli mahal ini. Halamannya Ya. totalnya halaman 800-an ini, 838 Ya, siap. halamannya. Ya, nanti buat Iya, Cak. kapan kita ketemu ulang lah. Ah, Udah pernah aku kasih taunya sama kau ini. Cuma kau nggak mau beli. belum. Udah. Saya kalau ada pertanyaan-pertanyaan tentang perbedaan ayat, saya buka buku ini. Di sini udah dibahas dia semua. Dia ini kan seorang yang menguasai Oke. banyak bahasa, bro. Ya. Oke lah. Ya udah ganti paper aja. Nanti saya cek lagi, gampang itu. Kan fokusnya kan cuma berapa kali itu Quirinius itu dia menjabat. Abu, Perfect, ya. sorry Pak, Abu Hadid bisa Pak panggil itu Shoaib itu di atas. Abu Hadid, Oke ya. tunggu Pak, bisa tunggu 5 menit? Yes brother, yes brother. Aku udah capek, aku udah 2 orang udah kutunjukkan. Oh yes, oke. Ganti topik aja, masa diulangi lagi? Datanya tetap itu lagi nanti. Bukan Pak, saya mau research, boleh Kak? Research untuk ini masalah itu. Saya mau research Pak, bisa 5 sampai 10 menit, nanti ganti topik ya insyaallah. Tentang apa? Abu Hadid itu dari hati turun dulu, Iya dah. dan itu naik dulu itu Shoaib. Oke. Ada request nggak? Kalau harus di bawah biar ada temannya Erben nggak apa-apa, saya di bawah dulu. Oh udah. Ganti topik aja kita bahas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Brother Shoaib, Brother Abu Hadid, Brother Abu Hadid, kasih info Yes, Brother yes. Shoaib. Kasih info Brother Shoaib, topik apa? Ini yang ini Pak itu cerita sekarang. Topik apa itu? Itu, Kasih Pak. info. Bang Kingpin Brother tahu, Shoaib. Bang Kingpin tahu itu. Sejarah ini Iya. masalahnya. Iya, brother. History. Brother King. Ya itu apa kapan Yesus lahir? Menurut Matius kan di Herodes. Nah, Herodes kan wafat 4 sebelum Masehi. Itu kan di Lukas bilang itu di masa sensus ketika terjadi. Menurut Josephus sensus itu terjadi itu di tahun 6 Masehi gitu. Jadi mana yang betul gitu kan? Erben tadi argumennya itu bahwa Quirinius itu pernah menjabat 2 kali katanya. Gitu. Bisa Gitu ya. ke cross verifikasi Brother Shoaib. Dari bahasa apa itu, Hebrew atau Ibrani? Hebrew, Greek atau apa itu? Enggak, Yunani. Yunani. Tahu bahasa Yunani? Bisa. Oke, Yunani. Ada Yunani. Oh, ada Yunani. Iya, Ada. brother. Dalil di mana, brother Murid? Itu Referensi. yang kata yang Hege menonton itu, dia bilang itu katanya itu jamak. Lukas katanya. pasal ini, Lukas 22. Lukas 2 ayat 2. Abu Hadid, baca dulu itu screen Shoaib. Ya, Aku pakai LI ya. Jelas? Sudah? Ya. Di Lukas berapa? 2. Lukas 2. Lukas pasal 2 ayat 2. ayat 2. Lukas pasal 2. Lukas pasal 2 ayat 2. Ya? Oke. Lukas pasal 2. Pasal 2 ayat yang kedua. Oke.
pendaftaran yang pertama kali diadakan sewaktu Quirinius menjadi gubernur di Syria. Lukas pasal 2 ayat 2. Nah, dalam Yunaninya dikatakan gini. Dalam teks Yunaninya dikatakan haute apogrape prote egeneto hegemone untos tesurias Quiriniou. Gitu. Iya. Erwin bilang itu katanya itu yang hegemonitas itu katanya itu merujuk jamak dibilang. Terus itu merujuk ke zaman yang berbeda. Gitu katanya gitu. Saya nggak ngerti bagaimana hegemonientos. Oke, ntar kita lihat dari leksikal ya. Ya. Itu jamak. Kita lihat leksikalnya. Lihat. Hegemonientos ya. Kita lihat dalam strong numbernya pada 2230. Akar katanya ya. Hegemoneo. Governor a province. Sebentar, tunggu. Cari sintaksnya, Kita bro. lihat di dalam Sintaksnya itu kata itu, sintaks kata itu. Sintaksisnya. di situ kalau kita lihat sintaksisnya. Oh, ini kata kerja ini. Iya, Verb bukan kata benda. Iya, kata dia betul. Bentuk tunggal atau plural? Ntar kalau gitu kita lihat di daftar ini tabelnya. Di moodnya aja, di moodnya buka Kata kerja dalam nama mood dulu itu. Lukas 2 ayat 2. Lukas pasal 2 nomor yang kedua. Nah, di sini kita lihat dalam Lukas 2 ayat 2. Oh, thank you, Om Brother Zia. Nah, kita lihat ya. Masya Allah, barakallah. Dalam Greeknya. Nah, Aku hege op, monentos. gimana? Nah, verb Plural. ya. Kata kerja plural, Plural PPA. pasti. plural. PPA. Betul kan? PPA itu kita lihat ini. PPA ini apa ya? PPA. Tunggu Pak, diam dulu, tunggu Pak. Tunggu diam dulu. PPA. Itu yang pertama, verb itu kata kerja. Itu plural. Tunggu Pak, mau lihat sekarang. PPA ini Iya, plural pasif akusatif kan present. Nah, present plural, iya benar. Present plural, nah, benar. Present plural, enggak. Plural kan? Benar. Artinya apa? Berarti Quirinius itu memerintah menjadi seorang wali negeri lebih dari satu kali. Sudah. Oke, Kimpin, sudah selesai ya. Terima kasih, bro. Belum. Dari mana itu? narik 2 kali itu dari mana? Loh, dia memerintah itu udah lebih dari 2 kali. Data sejarahnya saya sudah sebutkan. Jadi gini, kalau sudah ada data, kamu bantah dengan data dong. Ini saya kasih bukunya. Ya ini datanya ini tadi yang dibuka tadi. Loh, udah dari jelas. speech tadi. Oke ya, saya pikir. Oh, ini. Iya, tunggu. Ini. Saya kira. Iya. Tunggu, ini. Bukan plural ini. Astagfirullah, ini. PPA itu maksudnya present participle aktif ya. Genitif maskulin singular. Salah. Ini singular ini. Iya Pak. Aduh. Bentar. Aduh. Coba cek. Kata mana itu? Ini Cek, sudah cek Pak. Ini. Lukas 2. Oh, Lukas 2. Sekarang sudah buka data bro. Oke, Itu mana? saya Lukas 2. cari yang bro. Benar Oke. atau saya? Lukas pasal 2 nomor yang kedua kan? Ya, betul. Nah, Hego. Itu kan Hego.
itu kan hegemonentos, iya kan? Hegemonentos. Ini kan, Oke, klik. iya kan ini nih. Klik. Klik mana yang kau klik? PPA itu kan C PPA GMS. Ntar. Oke. C PPA GMS, aku klik ya, aku klik. Nah, PPA itu present participle aktif GMS genitif maskulin singular. Singular ini cuy. Buset, gue ketipu, hampir ketipu. Singular, bukan mata lu. Sebentar. Loh, kamu salah. Oh, tidak salah. Aplikasi ini buatan Oten. Tar ya. Lihat ya. Tensisnya apa? Present. Aduh, kamu kok gitu? Tensisnya itu continuous. Makanya tensisnya present. Itu. Ya. Nah, PPA itu PPA kan present participle aktif, ya kan? GMS genitif maskulin singular. Singular ini. Kata apa itu? Coba lihat dulu. Coba Gini, ke atas. Ini sudah buka. Hegemonentos. Ya kan? Nah, PPA GMS. Nah, present participle aktif genitif maskulin singular. Present participle aktif genitif maskulin singular. Sama dengan yang tadi PPA. Nah, PPA GMS verb verb present participle aktif genitif maskulin singular. Sama. Ini kan Apa yang beda? Sama. Mananya? Aduh. Apa aplikasi apa? Ya, adalah